A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kula wingi dugi surat Al-Hajj ayat 26. Kula wingi sampun kula maknani dereng kula terangaken surat Al-Hajj ayat 26. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngriku dingdikaken A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Dan tuturkanlah wahai Muhammad, tatkala aku Allah memberitahu kepada Ibrahim tempatnya Baitullah. Tempatnya Ka'bah. Alla tusyrik bi syai'ah, yakni janganlah engkau menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, dan sucikanlah baitku ini, ya, dan sucikanlah baitku ini, Baitullah, dari minal ausan, ya, sucikan secara umum maksudnya. Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, bagi orang-orang yang mukim di Baitullah, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang berrukuk, orang-orang yang melakukan rukuk, dan juga orang-orang yang melakukan sujud. Yes, artinya gampangane ngomong bagi orang-orang yang sholat. Pun niki surat Al-Hajj ayat 26. Artinya ya nopo? Ay wadhkur id bawwa'na ay bayyana li Ibrahim makanal baiti. Yani tuturkanlah wahai Muhammad tatkala aku Allah menjelaskan. Bawwa'na ay bayyana, menjelaskan, memberitahu kepada Ibrahim makanal baiti, tempatnya Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu diberitahu oleh Allah Ta'ala tempatnya Baitullah itu lebih pasnya di mana. Tujuannya apa? Liyabniyahu, agar Nabi Ibrahim itu membangun kembali. Bahasanya ada kembalinya seperti itu. Membangun kembali yang namanya Baitullah. Wa kana qad rufi'a zamanat tufani wa amarnahu. Wa kana qad rufi'a zamanat tufan. Karena nopo? Karena pada waktu tufan atau banjir bandangnya Nabi Nuh, yang namanya Baitullah itu diangkat oleh Allah Ta'ala menuju sama, menuju langit. Ya. Jadi bahasa kasarannya ngomong, Baitullah itu tatkala terjadi yang namanya banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh, Baitullah, Ka'bah itu diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit. Dan Nabi Ibrahim itu membangun setelah Allah Ta'ala memberitahu tempatnya makanal baiti itu di mana. Wa amarnahu alla tusyrik bi syai'a, dan aku Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar Ibrahim tidak menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya, dan agar wa tahhir baitiya, dan sucikanlah wahai Ibrahim rumahku ini, Baitullah ini, minal ausan, dari berhala-berhala. Kemudian juga untuk siapa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina ayil mukimina bihi, dan juga bagi orang-orang yang mukim di Baitullah, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Jam'u raki'in wa sajidin. Ar-ruk'a as-sujud itu merupakan jamaknya lafaz raki' dan juga jamaknya lafaz sajid.
Lanjut. Ayil musallina, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat. Tadi ngeten niki ceritane. Berarti ngeten niki ceritane. Sekarang kita membahas cuma yang awal ini dok. Wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti. Walaupun bolak-balik wau murad ini. Bahwa aku Allah itu memberitahu terhadap Nabi Ibrahim makanal baiti. Tempatnya Baitullah. Karena apa? Karena pada waktu Nabi Ibrahim yang namanya Baitullah itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu membangun. Lalu kok dibangun mana? Karena yang namanya Baitullah, yang namanya Ka'bah pada zaman dahulu, yakni pada zamannya Nabi Nuh itu telah diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit gara-gara datangnya yang namanya tufan atau banjir bandang pada waktu zamannya Nabi Nuh. Hati paham toh? Jadi Baitullah ini Ka'bah ini pas waktu banjir bandangnya Nabi Nuh, yang namanya Ka'bah itu diangkat menuju langit. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sehingga Nabi Ibrahim, karena ini yang namanya bangunan, sekali lagi kan bahasa Arab itu seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada makan, ada makin. Ada makan, ada makin. Kalau makan itu berarti tempatnya, kalau makin itu berarti bangunannya. Dan yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim adalah makan al-baiti. Tempatnya Baitullah. Lah niki ceritane memang seperti yang itu tadi. Bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang perlu kita bahas adalah apakah Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang pertama kali membangun Baitullah atau sebenarnya Baitullah itu sudah ada mulai sebelumnya Nabi Ibrahim. Ini kan berarti menjadi sebuah pertanyaan. Mang jarene Nabi Ibrahim itu cuma sekedar diberitahu oleh Allah Ta'ala tempatnya Baitullah. Berarti pemahamannya yang namanya Baitullah itu sudah ada semenjak sebelumnya Nabi Ibrahim. Jadi walaupun ada tahunya seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang membangun Ka'bah itu yang pertama kali itu ya Nabi Ibrahim. Katanya menurut sebagian ulama. Tapi ini dibantah habis-habisan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa yang membangun Ka'bah untuk yang pertama kali itu bukanlah Nabi Ibrahim. Dalilnya sharih dalam ayat Al-Qur'annya dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Ngriku dikatakan inna awwala baitin, sesungguhnya bait yang pertama kali wudi'a lin-nas, yang diperintahkan bahasanya ngeten nggih, yang dibuat untuk para manusia, wudi alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, yakni sebuah bangunan yang ada pada kota Mekah, yaitu Ka'bah. Berarti di situ menunjukkan bahwa yang namanya Ka'bah itu memang sudah dibangun untuk seluruh para manusia. Untuk seluruh para manusia berarti termasuk Nabi Adam. Mulai Nabi Adam menungso. Berarti termasuk inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Jadi mulai zaman Nabi Adam iku wis ana sing jenenge Baitullah atau Ka'bah. Berarti prosesnya bagaimana sih sebenarnya? Sampean bisa cek sendiri di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, Syekh As-Sawinya, dalam kitab Sawinya. Sampean bisa lihat sendiri bahwa ceritanya itu versinya beda-beda. Ada yang mengatakan, versi yang pertama mengatakan bahwa
Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempatnya Baitullah. Ini artinya dengan gambaran Allah Ta'ala mengutus terhadap Nabi Ibrahim rihan hafafatan, angin ribut yang membuka terhadap an asasi Adam, yang membuka bahasanya ngoten ya, yang membuka yang akhirnya Nabi Adam ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasanya ngoten. Jadi memberitahunya Allah Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim terhadap makanal bait atau tempatnya Baitullah itu caranya bagaimana? Pertama, menurut versi yang pertama seperti yang dibawakan oleh Syekh As-Sawi, versi yang pertamanya adalah Allah Ta'ala mengutus rihan hafafah, sebuah angin ribut. Ya, kamu tahu lah ya, tahu sendiri kalau angin topan itu bahkan bisa membersihkan semuanya. Pada waktu itu Allah Ta'ala menurut satu versi, Allah Ta'ala mengutus untuk Nabi Ibrahim sebuah angin ribut sehingga angin tersebut membuka pondasi-pondasi Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Farattaba qawaidahu alaihi. Maka Nabi Ibrahim cuma sekedar meninggikan bangunannya di atas pondasi yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, dari Ka'bah sertaan dengan Nabi Ismail. Jadi menurut satu versi nang kono iku cara kotaan iku pondasine itu sudah dibangun oleh Nabi Adam. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus sebuah angin agar angin ini membuka terhadap yang namanya pondasi-pondasi yang mungkin bahasanya tertutup oleh tanah, oleh debu atau kotoran atau yang lainnya, sehingga terbuka kembali. Akhirnya tugasnya Nabi Adam hanyalah meninggikan sebuah bangunan di atasnya pondasi tersebut. Itu menurut satu versi. Menurut satu versi yang lain mengatakan, versi yang kedua mengatakan bahwa oleh Gusti Allah, oleh Gusti Allah itu memberitahu terhadap Nabi Ibrahim tempatnya makanal bait, tempatnya Baitullah adalah dengan cara Allah Ta'ala mengutus sahabah, mengutus sebuah, ya katakan awan lah. Awan yang mana awan tersebut turun dan menempat di tempat Baitullah, di Ka'bah di situ, dan kebetulan bentuknya awan itu membentuk persis seperti halnya Ka'bah. Kemudian karena zaman dahulu itu kan bahasa kasar dan ngomong ilmu arsiteknya itu Allah Ta'ala mengajarinya memang seperti itu. Jadi menurut versi yang kedua bukan kok angin yang membuka terhadap asas atau sebuah pondasi yang sudah dibangun pada zamannya Nabi Adam. Tapi menurut versi yang kedua ini benar-benar Allah Ta'ala itu mengutus sebuah sahabah, sebuah awan, yang mana awan tersebut itu membentuk seperti halnya kotak. Awan itu bentuk kotak. Dan awannya bisa ngomong terhadap Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, ayo bangunlah sebuah Baitullah, sebuah Ka'bah yang bentuknya itu mengelilingi tubuhku ini. Maka langsung dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi bentuknya mek karek jiplak sahabah atau sebuah awan itu tadi. Itu versi yang kedua seperti itu. Tadi memang yang namanya Baitullah atau Ka'bah ini bolak-balik tanda kutipnya, bolak-balik hancur, bahasanya ngoten nggih. Hancur atau hilang, bahasanya ngoten. Dan kemudian juga bolak-balik dibangun.
napa bolak-balik dibangun. Cerita lengkapnya seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi. Sing bangun pertama kali Ka'bah itu para malaikat. Mari dibangun karuan para malaikat, akhirnya dilanjutkan lagi dibangun oleh Nabi Adam. Napa? Dibangun oleh Nabi Adam dengan ketinggian dan kelebaran yang mriki disebutaken kamakila salasuna diro an bidiro i Adam. Jadi sing pertama sing bangun dhisik iku malaikat, marang wonten Nabi Adam, marang wonten setelah Nabi Adam itu Nabi Syis, putranya Nabi Adam. Kemudian setelah itu hancur. Ya, setelah itu yes bahasanya aja hancur ngono to, Pak. Kemudian setelah itu yang namanya Baitullah atau Ka'bah itu hilang, diangkat ke atas langit karena datangnya banjir bandang pada zamannya Nabi siapa ya? Nabi Nuh. Ya. Marongono sak marine banjir bandang kan Ka'bah hilang. Akhirnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mari dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tengriki dikaaken kemudian dibangun kembali oleh golongan Amalikoh. Kemudian dibangun kembali oleh golongan Jurhum. Karena ceritanya tadi ngene ya, tak terang namanya, sak marine Nabi Ibrahim itu ada golongan lagi yang membangun terhadap Baitullah atau Ka'bah, yaitu golongan Amalikoh. Karena golongan Amalikoh dan juga golongan Jurhum ini, mereka itu memiliki berhala-berhala yang ditempatkan di dalam Baitullah, ya, qabla ayyabniyahu Ibrahim alaihissalam. Jadi, ngoten. Mari Ibrahim kemudian dibangun oleh golongan Amalikoh, kemudian golongan Jurhum, kemudian dibangun lagi ya oleh Qusay, ya. Kemudian dibangun lagi oleh Quraisy, kemudian dibangun lagi oleh Zubair, kemudian dibangun lagi oleh Raja Al-Hajjaj. Dan bangunan Raja Al-Hajjaj itu tersisa hingga sekarang. Jadi bangunan sing saiki kumono merupakan bangunan yang tanda kutipnya sudah hasil renovasinya Raja Al-Hajjaj. Dan dingendikaaken teng mriki summayah timuha fi akhir zaman dzuswaiqatain, dan nanti di akhir zaman yang namanya Ka'bah itu akan dirobohkan oleh dzuswaiqatain. Mriki dingendikaaken ngoten. Jadi Ka'bah iki Pak awak dhewe niku dari golongannya sosok Dzuswaiqatain adalah sosok yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang mana ini merupakan orang-orang golongan orang-orang hitam, cara bahasane teng mriki ngoten. Ini golongan orang-orang hitam yang nanti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mampu untuk merobohkan terhadap napa? Ka'bah. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi nanti benjing teng akhir zaman Dzuswaiqataini itu rajulun aswadu nahifus saqaini minal habasyah. Sayakumu yahdimul Ka'bah wastikhraji kunuziya fi akhir zaman wa qurbi qiyamis saah. Besok akhir zaman tenanan Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang hitam. Napa? Akan dihancurkan oleh orang-orang hitam. Dari golongannya orang-orang yang tengah iki dari golongannya Habasyah. Ini bahasa kasaran ngomong sudah ramalan dari Kanjeng Nabi. Kemudian sakmarine dirobohkan oleh Dzuswaiqataini, golongannya orang-orang hitam dari Habasyah, nanti akan dibangun oleh Nabi Isa. Napa? Nanti akan dibangun kembali oleh Nabi
Isa. Iki ceritane Ka'bah itu kayak jadi Ka'bah itu bahasa kasarnya ngomong mengalami beberapa kali proses pembangunan dan perenovasian. Bon, niku ngoten nggih. Dan sekarang yang belum terjadi ya cuma yang terakhir ini. Bahwa besok di akhir zaman sudah benar-benar dekat dengan kiamat, yang namanya Ka'bah ini benar-benar akan dirobohkan oleh Dzulqarnain atau seorang laki-laki yang hitam yang kurus dari Ardil Habasyah. Dan nanti setelah itu akan dibangun kembali, direnovasi kembali oleh Nabi Isa. Ya sih, nerang lagi tak kurang mari-mari Pak. Yes ya, niku ngoten. Kemudian dilanjutkan lagi, ikut paham Pak? Nggih, waqat rufi azamanatu fan. Wa amarnahu alla tusyrik bi syai'a, dan aku memerintahkan, aku Allah memerintahkan terhadap Ibrahim agar Ibrahim tidak menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Di Allah Ta'ala dawi dumateng Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, jangan sampai kamu menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu isinya apa? Isinya global, bahwa nanti mencakup yang namanya disekutukan dengan berhala, pepohonan, bintang-bintang, ya, matahari, bulan, gunung, bebatuan, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini yang sekaligus juga untuk awak deh biar paham. Allah Ta'ala ndawi dumateng Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, janganlah kamu menyekutukan kepadaku sesuatu apapun. Padahal Nabi Ibrahim seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim itu bukanlah sosok yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Allah Ta'ala kok ndawi dumateng Nabi Ibrahim, janganlah kamu menyekutukan kepadaku ke sesuatu apapun. Maka tangriki bolak-balik diaturakan kalian para ulama bahwa memang ini menghitopi terhadap Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu tidak mensekutukan terhadap Allah. Akan tetapi larangan itu bukan berarti orang yang sedang dilarang itu sudah melanggar. Paham ora? Biasanya kan akeh-akeh itu awak dhewe itu kan salah paham tuh Pak. Awak dhewe akeh-akeh ojo akeh-akeh niku salah paham. Umpama soalnya bener ya, ngaji ambek turu ambek ngantuk. Marang ngono aku ngomong nang sonep, ojo ngantuk nep turu nih. Nah itu mungkin semua orang bilang bahwa itu adalah sebuah peletakan yang benar. Karena pada waktu itu sonep ngantuk, ojo turu. Lah, sedangkan yang terjadi pada Allah tusyrik bi syai'a, ketika semisal aku ngomong dia naik bagas, posisi ngaji orang ngantuk orang turu, tapi aku ngomong jauh turu gas, aku ngomong koyok ngono. Biasanya orang itu diomongi seperti itu menjadi tersinggung. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia itu tidak melakukan hal itu. Maka itu pemahaman yang salah. Bahwa ketika seseorang itu dilarang dari sesuatu, dalam keadaan memang sesuatu tersebut tidak dilakukan oleh orang itu, maka jangan sampai disalahpahami. Kalau bahasane tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini, saya bacakan mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuhnya seperti ini. Niki loh. Ya Allah, ndi mang? Niki. Dengeriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahasane beliau lah niki. Wa hal kana yuqalu ayyadkhula Ibrahim alaihi salam fi syirki bitab'i la. Allah Ta'ala kok dawi dumateng Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim jangan mensekutukan terhadapku sesuatu apapun. Cara bahasa kasarnya ngomong, Allah Ta'ala menghitabi, wahai Ibrahim, jangan kamu menyekutukan kepadaku.
Seolah-olah, bahasanya saya ulangi sekali lagi, seolah-olah itu memberi pemahaman bahwa seolah-olah Nabi Ibrahim itu melakukan tindakan kesyirikan, padahal itu sama sekali tidak mungkin. Nah, padahal itu sama sekali tidak mungkin. Maka, dan bahkan wa ma'abada Ibrahim anisyirki, sama sekali tidak mungkin yang namanya Nabi Ibrahim melakukan tindakan kesyirikan. Lah terus apa artinya Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim untuk jangan sampai syirik, padahal Nabi Ibrahim itu juga merupakan sosok yang sangat bertauhid, sama sekali tidak syirik. Maka tengeri beliau dawuh, lakin hina yursilullahu rasulan fa innahu awwalu man yatalaqqa anillah al-awamir liyuballigha ummatahu fa huwa awwalu man yatalaqqa wa awwalu man yunaffidu liyakuna qudwatan liqaumihi fa yusaddiquhu wa yasiqu bihi li'annahu amarahum bi amrin huwa laisa binajwatin anhu. Pertama, alasannya Allah Ta'ala ndawi dumateng Nabi Ibrahim agar tidak mensekutukan, padahal Nabi Ibrahim sudah tidak mensekutukan. Itu alasannya adalah karena Nabi Ibrahim adalah sosok panutan. Napa sosok panutan? Maka tidak salah tatkala sosok panutan ini didhawuhi kamu jangan menyekutukan. Dan memang sudah merealisasikan agar ini menjadi panutan bagi yang lainnya. Malah dalamnya beliau ini sama persis dengan firman-Nya Allah Ta'ala tatkala Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dengan ucapan ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Kanjeng Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kanjeng Nabi, Pak, Nabi Muhammad itu kan merupakan sosok manusia paling mulia, sosok manusia paling bertakwa, atqal atqiya. Sosok manusia yang paling bertakwa. Tapi Allah Ta'ala tetap mendawai dengan bahasa ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, hendaknya kamu bertakwa terhadap Allah. Melana tengeri tinggi akan karena nopo? Karena ini tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah pertama agar sosok tersebut benar-benar bisa menerapkan sebuah perintah dan juga larangan. Sekalipun dia tidak melanggar ataupun sekalipun dia sudah melakukan sebuah perintah, agar ini nanti menjadi sebuah panutan bagi orang-orang yang mengikuti kepadanya. Itu yang pertama. Sekaligus memang ini pada hakikatnya juga menghitopi terhadap para umat-umatnya. Dan ini bahasannya, ada sebagian orang, ini yang saya sampaikan tadi, wala naro ghododotan fi hadal amril ladhi sabaqana ilaihi Rasulullah. Dan ini sama sekali tidak membuat Rasulullah itu menjadi tersinggung. Cara bahasa kasar ngomongkan ngoten. Kanjeng Nabi itu selaku atqal atqiya, Nabi yang paling bertakwa, tapi sik didawi ya ayyuhan nabi taqillah. Ini tidak membuat tersinggung karena nopo? Li'annaka talhadu annal ba'da ya'nafu an taqula lahu ya fulan ittaqillah wa rubbama tabaroha ihanatan wa tihaman. Karena ngeten, ada sebagian orang yang salah paham ketika diingatkan dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu sudah dilakukan oleh dia. Contoh ya, umpama ngono ya, aku ngongkon Bagas, Gas, aja ngantuk ngajine Gas, padahal Bagas sama sekali gak ngantuk. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa yang seperti ini justru merupakan bentuk penghinaan. Langsung balas, "Kulo lembut ngantuk, Gus." Kan ngono to biasanya. Jawab itu kan seperti ini merupakan sebuah pemahaman yang salah. Wa dhanna annaha la tuqalu illa liman badara ilmin huma yukhalifu at-taqwa. Seolah-olah pemahamannya kalau orang itu disuruh jangan ngantuk, diperintah, dilarang jangan ngantuk, berarti dia itu posisinya ngantuk. Enggak seperti itu. Nah ya, wa hadza fahmun khati'un lil amri bit taqwa fa hina aqul laka ittaqillah la yakni annani anfi angka at-taqwa. Maka tatkala aku mengucapkan, Gas, ngaji aja ngantuk. Ini bukan berarti saya menuduh kamu bahwa kamu itu ngajinya ngantuk. Akan tetapi ini merupakan sebuah peringatan untuk kamu agar kamu terus bisa melanggengkan ngajine iku aja ngantuk. Paham ora?
Contoh les, contoh mana? Ono wong ngomong, ya. Terus marono tak aku ngomong ini. Orangnya sudah ngomong secara jujur. Terus marono aku ngomong lek kapan ojo mbujuk lo ya. Apa? Ojo mbujuk. Terkadang sebagian orang itu tersinggung. Loh, aku lo gak mbujuk. Kan ngono toh. Pemahamannya itu seolah-olah ketika dilarang dari sesuatu seolah-olah dia itu adalah melakukan. Begitu juga sebaliknya. Ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, seolah-olah dia itu, kenapa? Seolah-olah dia itu belum melakukan. Contoh biasanya umpama aku ngomong nang Bagas ngomong, gas sholat atau gas? Seolah-olah memberikan pemahaman bahwa Bagas itu belum sholat. Itu enggak mesti seperti itu. Jadi ngaten nggih. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa tatkala Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Muhammad untuk bertakwa berarti Nabi Muhammad tidak bertakwa, itu salah. Begitu juga jangan sampai disalahpahami bahwa tatkala Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim jangan sampai syirik, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala seolah-olah Nabi Ibrahim syirik. Itu tidak seperti itu. Sama seperti halnya di kehidupan kita sehari-hari. Tatkala kita itu dilarang untuk melakukan sesuatu padahal kita benar-benar sudah tidak melakukan. Oh, jangan nyolong loh ya. Padahal memang tidak nyolong. Nah, itu kita tidak perlu tersinggung. Ngono loh. Ning ngoten wis. Aku paham alhamdulillah Pak, arep paham ya wis. Bon. Wa tahhir baitiyah. Wa tahhir baitiyah dan sucikanlah wa Ibrahim rumahku ini, baitku ini, Ka'bahku ini. Ai minal ausan, yakni dari berhala-berhala. Kalau versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, membersihkan, mensucikan itu maksudnya dari berhala. Karena memang banyak sekali berhala yang ditemukan di samping-sampingnya Baitullah atau Ka'bah. Tapi kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, tengriki beliau dawuh, tahhir baiti. Sucikanlah baitku ini, rumahku ini, Baitullah ini dari dua hal. Yaitu dari kotoran yang sifatnya batin dan dari kotoran yang sifatnya itu dohir. Kotoran dohir rupane napa? Rupane mungkin di situ banyak kotoran-kotoran, ya, karena tidak dijaga. Kalau bahasanya ngoten. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau daunnya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tahhir baiti wa tathiru bi makna taharah al ma'nawiyah wa taharah hissiyah. Jadi mensucikan di sini maksudnya adalah kesucian secara zahir dan kesucian secara batin. Kesucian secara batin Baitullah itu bagaimana? Biizalati asbabisy syirki wa ikhlasil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Dengan cara mensucikan Baitullah dari sebab-sebab kesyirikan berupa berhala-berhala dan mengikhlaskan penyembahan murni hanya kepada Allah. Itu namanya thaharah ma'nawiyah atau thaharah batiniyah. Kesucian batin. Kesucian batin itu rupanya yaitu. Yang nomor 2, thaharah hissiyah atau kesucian dohir. Kesucian dohir rupanya ya napa? Mimma asobahu bimururiz zamani wa hudusit tufani faqad yakunu bi syai'un minal qadurati masalan. Seperti yang didauhkan di awal tadi bahwa Nabi Ibrahim itu membangun setelah Ka'bah ini diangkat dan di situ terkena yang namanya banjir bandang. Maka otomatis di situ kotor, maka di situ otomatis terkadang juga ada najis. Sehingga napa? Perlu yang namanya disucikan secara zahirnya itu. Ya. Ini ngoten. Lit-dhaifin bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin bagi orang-orang yang mukim di situ ayil mukimin nabi, war ruka'is sujud dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang bersujud, yakni orang-orang yang sholat pun. Garis titiknya bahasanya ngoten nggih, Masya Allah.
Kesimpulan ini ku mek setunggal. Nabi Ibrahim itu mengemban amanah sebagai bahasanya awak dhewe Pak, bahasa kasaran ngomong menjadi marbot. Iya, sing bersani masjid ngene jenenge apa, guys? Marbot ya. Marbot Baitullah. Maka jangan sesekali ada dari kita yang menganggap ini merupakan pekerjaan remeh. Ini merupakan sebuah pekerjaan mulia. Jadi marbot masjid, jadi marbot musola. Nabi Ibrahim jadi marbote Baitullah Masjidil Haram. Aneh, oleh ono kotoran nang masjid. Ya gak usah ngenteni marbot asli nih. Ya syukur-syukur lah jadi marbot asli ora apa-apa. Itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Resik-resik masjid, resik-resik musola, ono musola kotor disaponi. Itu pekerjaan mulia, Pak. Napa? Itu pekerjaan mulia. Kita mengiblatnya kepada Nabi Ibrahim. Malah didawakan kalian bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim Sayyidul Qaum Khadimuhum. Orang yang menjadi pelayannya seseorang itulah yang akan menjadi pemimpin. Artinya justru seorang pemimpin itu bukan kok mek gur gaya-gayaan, bahasa kasaran ngomong mek terima ongkang, utas, ora. Tapi Sayyidul Qaum Khadimuhum. Orang yang berstatus bahwa dia adalah kepala, bahwa dia itu adalah pemimpinnya sebuah kaum, justru dialah yang harus pertama kali turun tangan. Paham ya? Jadi untuk membersihkan yang namanya masjid, untuk membersihkan yang namanya musola, gak harus resmi jadi marbot, boten. Itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Kayak ini pekerjaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pertama jadi tukang, ya. Jadi tukangi Baitullah atau Ka'bah. Kan ngono to? Yang pertama. Yang kedua, sak marine Ka'bah mang wis dadi, Nabi Ibrahim diutus dados marbot sing siap-siap ngresiki Baitullah, ya. Dari kotoran-kotoran, dari najis-najis. Pun niku ngoten. Wadin finnasi gasnya aku mari sinau Pak, tapi aku wis tak cukup lah sampai sak menten mawon yen. Wadin finnasi bil haji yatu karijalahu ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Surat Al-Hajj ayat 27. Ilahuna wa a'lam bissawab.